Cerita novel Perintah Kaisar Naga bab selanjutnya. Ojo lali subrek, like and comment ya, yuk gasken. Bab 3750-3752. Melihat tawaran Chen Ping, biksu itu tampak mengerutkan kening. Biksu lainnya juga melihat ke arah Chen Ping. Chen Ping baru saja mengeluarkan uang untuk membeli tulang tangan, dan sekarang dia memiliki kipas lipat ini. Betapa kayanya dia. Lao yang juga melihat ke arah Chen Ping beberapa kali lagi. Dia tidak menyangka Chen Ping menjadi begitu kaya. Rekan Tao, saya sangat menginginkan kipas lipat ini, dan saya harap Anda dapat memberikannya kepada saya. Biksu kurus itu sebenarnya meminta Chen Ping untuk mengizinkannya melakukannya. Sepertinya dia tidak punya uang lagi, kalau tidak, dia tidak akan mengambil inisiatif untuk meminta Chen Ping menyerah. Namun, Chen Ping tidak mau keluar. Jika dia memiliki kipas lipat ini, dia dapat menahan serangan dari puncak alam kesengsaraan. Bagi Chen Ping, itu bisa menyelamatkan nyawanya. Maaf, aturannya adalah penawar tertinggi menang. Anda dapat membayar harga lebih tinggi. Chen Ping menggelengkan kepalanya. Setelah melihat ini, mata biksu itu sedikit membeku, dan kemudian semburan aura menakutkan keluar dari tubuhnya, langsung merobek pola susunan yang mengelilingi tubuhnya. Pada saat ini, penampilan dan aura biksu itu semuanya terungkap, dan dia ternyata adalah seorang lelaki tua dengan rambut beruban. Seorang biksu tingkat 9 di alam kesengsaraan, tidak heran biksu ini berani diekspos. Rekan Tao, saya Mu Yao dari keluargamu. Jika Anda bisa melakukan ini, keluargamu saya akan sangat berterima kasih. Petik 2. Setelah mengatakan itu, Mu Yao tiba-tiba menyalakan api di telapak tangannya, menandakan bahwa dia tidak berbohong. Bagaimanapun, keluargamu adalah satu-satunya yang mempraktikkan keterampilan berbasis api di dekat Gunung Iblis. Ternyata dia berasal dari keluargamu. Pantas saja dia berani mendobrak penghalang di tubuhnya dan memperlihatkan wajah dan aura aslinya. Petik 2. Sekarang, aku khawatir Lao yang tidak akan berani mengatakan apapun. Lagi pula, keluargamu juga merupakan keluarga yang memiliki reputasi baik. Orang ini mungkin akan menyerah. Lagi pula, lebih baik berhutang budi pada keluargamu daripada penggemar yang rusak. Banyak biksu berbisik. Chen Ping menatap Mu Yao dengan sedikit kewaspadaan di matanya. Dia membunuh Mu Kui, dan sekarang orang-orang dari keluargamu tiba-tiba muncul di sini. Kemungkinan besar orang-orang ini ada di sini. Untungnya, Mu Yao tidak mengenal Chen Ping, jadi dia membujuk Chen Ping. Jika dia mengetahui identitas Chen Ping, dia pasti sudah mengambil tindakan terhadap Chen Ping sejak lama. Lao yang memandang Mu Yao. Meskipun dia merasa tidak bahagia, dia tidak mengatakan apa-apa. Bagaimanapun, keluargamu dianggap sebagai keluarga besar di Gunung Tianmo ini. Jika itu demi sedikit uang, tidak ada gunanya menyinggung keluargamu. Sekarang mari kita lihat apakah Chen Ping ingin berhenti. Semua orang memandang Chen Ping. Bahkan mesin ajaib itu dengan lembut menarik sudut pakaian Chen Ping dan memberi isyarat padanya untuk melepaskan kipas lipatnya. Jika kamu punya uang, keluarkan saja. Yang memiliki harga tertinggi akan mendapatkannya. Aku tidak keberatan. Petik 2. Tetapi jika kamu ingin menggunakan kekuatanmu untuk mendominasi orang lain, aku tidak akan menerima tipuanmu. Chen Ping memandang Mu Yao dan mendengus dingin, satu suara. Semua orang memandang Chen Ping dengan heran. Mu Yao juga kaget. Awalnya dia berpikir jika dia mengungkapkan identitasnya, dia akan bisa membuat Chen Ping mundur, tapi dia tidak ingin Chen Ping memberinya wajah apapun. Dia tidak tahu bahwa Chen Ping bahkan berani membunuh putra tertua keluargamu. Bagaimana bisa Chen Ping memberikan muka kepadanya, anggota keluargamu?
Apakah kamu tidak memberikan wajah keluargamuku? Mu Yao menatap Chen Ping dengan dingin, dan aura alam kesengsaraan tingkat 9 meledak dari tubuhnya dan menyelimuti Chen Ping. Nafas ini seperti beban gunung, membuat Shen Jizi di samping Chen Ping terlihat pucat dan kehabisan napas. Mata Chen Ping juga sedikit mengembun dan berdiri tak bergerak. Jika kamu berada di puncak alam kesengsaraan, aku akan lebih takut padamu. Kamu hanyalah orang tingkat 9 yang baru saja dipromosikan ke alam kesengsaraan. Apakah kamu benar-benar berpikir kamu tidak terkalahkan? Chen Ping mendengus. Kata-kata Chen Ping membuat Mu Yao tertegun sejenak. Bagaimanapun, aura Chen Ping saat ini tersembunyi, dan dia tidak tahu apa kekuatan Chen Ping. Tapi dari nada bicara Chen Ping, dia seharusnya cukup kuat, dan dia mungkin juga berada di alam kesengsaraan tingkat 9, jika tidak, dia tidak akan berani meremehkannya. Shen Jizi berada di samping, menatap Chen Ping dengan keringat dingin di sekujur tubuhnya. Dia tahu kekuatan seperti apa Chen Ping. Dia hanya berada di alam kesengsaraan tingkat ketiga, tetapi dia berani berbicara seperti ini kepada seorang biksu hebat di alam kesengsaraan tingkat 9. Ini benar-benar tidak takut mati. Nak, jika kamu memiliki kemampuan untuk memamerkan kekuatanmu, biarkan aku melihat kemampuanmu mengatakan hal seperti itu. Mu Yao menekan amarah di dalam hatinya dan berkata kepada Chen Ping. Jika Chen Ping benar-benar berada di alam kesengsaraan tingkat 9, Mu Yao mungkin bisa menahan diri. Mengapa saya harus menunjukkan kekuatan saya? Saya hanya dapat menunjukkan sumber keuangan saya. Jika Anda memiliki kemampuan, Anda dapat menaikkan harga. Jika Anda tidak punya uang, berhentilah berbunyi bip di sini. Petik 2. Kata Chen Ping tanpa basa-basi. Dia hampir dibunuh oleh penatua Mu, jadi tentu saja Chen Ping tidak akan bersikap sopan saat menghadapi keluargamu. Nak, kamu sedang mencari kematian. Mu Yao tidak bisa menahannya lagi, dan langsung bergerak menuju Chen Ping, merobek kehampaan dengan satu cakar. Dia ingin memaksa Chen Ping untuk mengambil tindakan, sehingga aura Chen Ping akan terekspos dan kekuatannya akan terungkap. Tepat ketika Chen Ping hendak mengambil tindakan, sebuah sosok tiba-tiba berdiri di depan Chen Ping. Lalu terdengar suara gemuruh, dan kedua kekuatan itu bertabrakan dalam sekejap, kehampaan bergetar, dan seluruh rumah runtuh seketika. Saat rumah itu runtuh, penghalang di tubuh semua orang menghilang, dan aura mereka terungkap, termasuk penampilan mereka. Untungnya, orang-orang ini adalah biksu, dan runtuhnya rumah tidak menimbulkan korban jiwa, tetapi pelelangan tidak akan diadakan. Tetapi ketika semua orang melihat bahwa Chen Ping hanya memiliki kekuatan alam kesengsaraan tingkat ketiga, mereka semua tercengang. Bagaimana bisa seorang biksu tingkat ketiga di alam kesengsaraan mengatakan apa yang baru saja dia katakan? Menghadapi biksu tingkat 9 di alam kesengsaraan, dia tidak panik sama sekali. Apakah ada di belakang panggung? Bahkan Lao yang sedikit terkejut saat melihat kekuatan Chen Ping. Wajah Mu Yao penuh amarah, dia benar-benar tidak menyangka bahwa dia akan dibodohi oleh seorang biksu muda yang berada di alam kesengsaraan tingkat ketiga. Rekan Daoismu, saya harap Anda bisa memberi saya wajah kurus dan tidak melakukan apapun di sini. Lao yang berkata kepada Mu Yao. Mu Yao menggoyangkan lengannya yang mati rasa, menatap tajam ke arah Chen Ping dan berkata, "Nak, aku akan menunggumu di luar. Coba aku lihat apakah kamu bisa bersembunyi di sini selama sisa hidupmu." Petik 2. Sekarang dia telah melihat kebenaran Chen Ping hadapi. Mu Yao tidak takut Chen Ping akan melarikan diri. Seorang biksu muda yang berada di alam kesengsaraan tingkat ketiga dapat dihancurkan sampai mati dengan mengaitkan jarinya. Tapi di sini, dia ingin memberikan wajah Lao Yang. Bagaimanapun, Lao Yang adalah orang kuat di puncak alam kesengsaraan.
Dia tahu bahwa dia bukan tandingannya sama sekali. Mu Yao mengibaskan lengan bajunya dan berbalik untuk pergi. Lao yang memberikan kipas lipat itu kepada Chen Ping, dan Chen Ping dengan senang hati membayarnya. Semuanya, pelelangan sudah selesai sekarang. Saya benar-benar minta maaf atas gangguan kecil ini. Petik 2. Silakan segera pergi untuk menghindari masalah yang tidak perlu. Lao yang berkata kepada semua orang. Sekarang identitasnya telah terungkap, jika dia diincar oleh seseorang yang memiliki niat, dia pasti akan mendapat masalah. Dan perkataan Lao yang juga ditujukan untuk Chen Ping. Dia meminta Chen Ping untuk pergi dari sini secepat mungkin. Lao yang tidak ingin menyinggung keluargamu demi Chen Ping. Apa yang harus kita lakukan? Sen Jizi bertanya dengan rasa takut. Mu Yao pasti menunggu mereka di luar, jika mereka keluar seperti ini, Chen Ping akan celaka. Sen Jizi juga takut untuk terlibat, lagi pula, dia dan Chen Ping bersama. Jangan khawatir, orang itu tidak bisa membunuh kita, apalagi aku masih memiliki harta ini di tanganku. Chen Ping menggoyangkan kipas lipat di tangannya. Kipas lipat ini pasti mampu memblokir serangan Mu Yao. Wah, meskipun kipas lipat ini dibuat oleh Pavilion Luban, namun sudah tua dan mungkin tidak mampu menahan beberapa serangan. Saat Chen Ping memegang kipas lipat tersebut, Raja Iblis Ciyun memeriksanya sendiri dan kemudian berkata, "Bahkan jika aku bisa menyelamatkan hidupku, itu sepadan." Chen Ping tidak peduli berapa lama kipas lipat itu bisa digunakan. Chen Ping mengikuti Sen Jizi dan pergi saat kakinya bergetar, pemandangan sekitarnya langsung berubah. Mereka telah keluar dari pasar luar angkasa itu. Awalnya Sen Jizi takut Mu Yao akan menunggu Chen Ping di luar, tapi ketika mereka keluar, mereka tidak melihat Mu Yao. Untungnya, orang ini hanya berbicara. Sen Jizi diam-diam menghela nafas lega. "Ayo, ikut aku ke Snow Creek Valley. Aku sudah memberimu uang." Chen Ping bertanya pada mesin ajaib. "Tidak masalah." Setelah meninggalkan kota Nanjing, terus berjalan ke arah timur. Lembah salju berada di kaki Gunung Tianmo. Sen Jizi mengangguk dan berkata. Chen Ping dan Sen Jizi terbang dan menuju lembah salju. Tapi begitu dia terbang keluar dari kota Nanjing, Chen Ping mengerutkan kening. "Ada apa?" tanya Sen Jizi. "Kami sedang diikuti," kata Chen Ping. "Apa? Siapa yang mengikutinya? Apakah itu seseorang dari keluargamu?" Petik 2. Sen Jizi panik. "Aku belum tahu, maju saja dan jangan khawatir." Chen Ping hanya merasa seperti sedang dimata-matai, dan dia tidak tahu identitas pihak lain sama sekali. "Sebaiknya kita kembali. Jika kita berada di kota Nanjing, keluargamu mungkin tidak akan berani melakukan apapun." Sen Jizi takut dan ingin kembali. "Kembalilah dan persetan dengan bulu ayamnya." Chen Ping meraih bahu Sen Jizi, lalu menggunakan langkah pengendalian tembakan. Sosok kedua orang itu menghilang seketika, dan kemudian muncul di kejauhan. Kecepatan kedua orang itu meningkat pesat, seolah-olah mereka sedang melompat ke angkasa. Mu Yao, yang mengikuti mereka, tercengang saat melihat kecepatan Chen Ping dan Sen Jizi. "Sialan, kamu hanya berada di alam kesengsaraan tingkat ketiga, bagaimana kamu bisa berlari begitu cepat?" Mu Yao menahan napas dan berkonsentrasi, dengan putus asa mulai mengejar. Saat ini, wajah Sen Jizi menjadi pucat. Dia tidak tahu bahwa Chen Ping akan secepat itu. Dia berada beberapa mil jauhnya dalam sekejap mata. Segera, Chen Ping dan yang lainnya tiba di kaki Gunung Tianmo. Segala sesuatu di sini tertutup salju dan angin menderu-deru. Setelah jatuh ke tanah, Chen Ping menarik mesin ajaib untuk menyembunyikan sosoknya. Pada saat yang sama, kesadaran spiritual Chen Ping tiba-tiba menyebar, dan kesadaran spiritual Chen Ping berada dalam jangkauan deteksi beberapa mil.
Sayangnya kesadaran spiritual Chen Ping tidak mendeteksi apapun. Apakah kamu tidak ingin mengikuti? Chen Ping sedikit mengernyit. Faktanya, bukan karena Mu Yao berhenti mengikuti, tapi karena Chen Ping terlalu cepat dan tidak bisa mengikutinya. Mu Yao sekarang terengah-engah, mengejarnya. Sambil mengejarnya, dia mengutuk, "Sial, apakah mereka menggunakan semacam pesawat? Itu terlalu cepat." Petik 2. Saat Mu Yao sedang mengutuk, sesosok tubuh tiba-tiba bergegas ke arahnya. Ternyata itu adalah Chen Ping. Dia menemukan Mu Yao dan ingin menyerang lebih dulu. Mu Yao terlalu terganggu oleh pengejaran itu, jadi dia tidak segera menemukan Chen Ping dan yang lainnya yang bersembunyi. Melihat Chen Ping, biksu tingkat ketiga di alam kesengsaraan, mengambil inisiatif untuk menyerang biksu tingkat 9 di alam kesengsaraan, Sen Jizi tercengang. Chen Ping menamparnya dengan telapak tangan, menyebabkan Mu Yao langsung bereaksi, dan api keluar dari tubuhnya. Telapak tangan Chen Ping sama sekali tidak takut dengan api, dan dia menamparkan bahu Mu Yao dengan satu telapak tangan. Tubuh Mu Yao jatuh ke tanah, matanya dipenuhi rasa tidak percaya. "Apakah kamu tidak takut dengan apiku?" Mu Yao tidak dapat mempercayainya. Dia hanyalah biksu tingkat ketiga di alam kesengsaraan. Bagaimana mungkin dia tidak takut dengan apinya sendiri? Chen Ping benar-benar menembus apinya sendiri dan tidak terluka. "Dengan api kecilmu, aku khawatir kamu bahkan tidak bisa membakar seekor ayam sampai mati," kata Chen Ping sambil mencibir. "Nak, kamu sedang mencari kematian." Mu Yao melompat, lalu melambaikan telapak tangannya, dan seketika ratusan api datang dengan padat ke arah Chen Ping. Ketika Chen Ping melihat ini, dia dengan cepat mundur, dan ratusan api langsung membentuk pengepungan, meledak ke arah Chen Ping seperti bola meriam.